Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian faktor berikutnya adalah tidak kembali kepada kekufuran. Tidak kembali kepada kekufuran. Tadi sudah disebutkan bahwa seseorang yang akan merasakan nikmatnya, manisnya keimanan itu an yakroha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yuqzafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, penyimpangan, seperti dia tidak ingin dilempar ke dalam api, ke dalam neraka. Bencinya kepada kekufuran itu maksimal sekali, sehingga tidak mau kembali kepada kekufuran, seperti orang yang tidak mau dibakar. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga beliau katakan bahwa seorang mukmin itu jangan sampai terperosok ke dalam sebuah lubang yang sama sampai 2 kali. Kalau udah salah, ya sudahlah, cukup sekali. Dia beristighfar dan bertobat. Jangan kembali melakukan kesalahan itu untuk kedua kalinya. Nggak ingin kembali kepada penyimpangan dan kekufuran. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Seorang mukmin tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Kalau dia berbuat kesalahan, cukuplah sekali saja, tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Kemudian diceritakan di dalam surat Al-Furqan penyesalan orang-orang yang melakukan kesalahan atau orang yang melakukan kekufuran itu sangat menyesal, dan itu bisa terjadi karena dia mendapatkan bisikan setan yang memerosokkan dia ke lubang kesalahan. Di surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29 Allah berfirman, yauma ya'addu zalimu ala yadaihi. Pada hari nanti, hari kiamat, orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Menyesal. Biasanya kalau di dunia orang menyesal gigit jari. Gitu. Tapi di akhirat nanti penyesalannya itu begitu mendalam sampai dia gigit 10 jari kedua tangannya. Yauma ya'addu zalimu ala yadaihi. Pada hari orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dahulu aku
mengikuti jalan Rasul. Penyesalan yang sudah nggak berguna. Ya. Alangkah baiknya kalau ya sebelumnya saya mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah baiknya sekiranya saya nggak mengambil si fulan sebagai teman dekatku. Mengapa? Laqad adallani ani zikri ba'da idja'ani. Karena si fulan itu telah menyesatkan saya dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Ya, si fulan itu adalah wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan setan itu ya, sangat mengecewakan manusia. Sehingga manusia yang mengikuti bisikan setan itu ya, mengungkapkan penyesalannya yang begitu mendalam pada hari kiamat nanti ya, sampai dia gigit dua jarinya, dia katakan, sekiranya aku tidak mengambil jalan, sekiranya aku mengambil jalan mengikuti Rasul. Alangkah baiknya sekiranya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Karena fulan itu telah menyesatkan saya dari peringatan Allah ketika peringatan itu datang. Dan setan sungguh mengecewakan manusia. Langkah berikutnya yang keempat ya, agar kita bisa merasakan nikmatnya keimanan adalah melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita prioritaskan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ibtaradtuhu alaihi. Tidak ada amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri oleh hambaku kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang Allah wajibkan. Itu yang hendaknya kita prioritaskan, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Tapi pertama adalah yang wajib-wajib. Setelah itu apabila dia mendekatkan diri yang sunnah dengan sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Faiza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seseorang, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, wa basarahul ladzi yubsiru bihi, penglihatannya yang dipakai untuk melihat, wa yadahul lati yubtishu biha, tangannya yang dipakai untuk berkiprah, wa rijlahul lati yamshi biha, dan juga kakinya yang dipakai untuk berjalan. Artinya
anggota tubuhnya itu selalu dalam bimbingan Allah. Kalau Allah sudah mencintai dirinya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan cinta Allah itu? Yaitu dengan melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian membiasakan diri dengan yang sunnah-sunnah. Hadis ini riwayat Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.